Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar merenungkan firman Tuhan. Saya akan mengambil di dalam Ibrani pasal 5 ayat yang ke-7 sehingga ayat yang ke-10 berkata demikian. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Dan sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah Ia mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan Yesus dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan berikan judul Belajar dari hidupnya Yesus. Belajar dari hidupnya Yesus. Saya senang dengan ayat yang ke-7 dari Ibrani pasal 5 ini ditulis dengan lugas dan jelas dalam hidupnya sebagai manusia. Jadi kita orang percaya memiliki keyakinan penuh bahwa Yesus itu adalah manusia 100%. Yesus itu adalah Allah, Elohim. Dialah yang dipercayakan oleh Bapa memegang seluruh kuasa di bumi dan di surga. Jadi Yesus adalah pribadi yang layak ditinggikan, disembah sampai selama-lamanya. Namun demikian, sebagai anak Allah, Yesus telah belajar menjadi anak yang taat. Nah, untuk belajar taat ini rupanya tidak mudah, saudara. Karena yang Yesus lakukan semasa hidupnya adalah yang pertama, mempersembahkan doa. Yesus setiap pagi sebelum fajar menyingsing, bahkan hari masih gelap, Yesus sudah berdoa. Bahkan dikatakan juga dalam kitab Injil, Yesus berdoa semalam-malaman. Yesus mempunyai pergaulan yang sangat erat dengan Bapa. Jadi belajar dari kehidupannya Yesus, hal yang pertama adalah mempersembahkan doa. Apakah Bapak Ibu Saudara di rumah, apakah saya sudah mempersembahkan hidup kita untuk kita beri waktu untuk Tuhan, berdoa, bergaul, bersekutu dengan Tuhan. Dan yang kedua, permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Artinya, apa yang Yesus doakan, ternyata Dia praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dalam ketaatan. Ketaatan ini tidak mudah karena orang yang masih hidup dalam daging seringkali berlawanan dengan hidup dalam roh. Sehingga banyak sekali hal yang menyakitkan, bahkan membuat kita menangis, membuat kita mengeluh. Yesus pernah mengalami hal yang demikian. Oleh karena itu, hidup dalam ketaatan ini rupanya di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Jadi saudara, menderita bagi kehendak Bapa itu terutama dimulai tahap demi tahap. Belajar. Karena kata belajar ini di ayat yang ke-9 dijelaskan. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya. Jadi ketaatan ini mengandung pengertian next level sampai ketaatan yang sempurna di atas kayu salib, puncak kematian. Demikianlah hidup kita juga harus belajar mencapai ketaatan seperti Yesus.
Apakah kita sudah mempersembahkan doa dalam hidup kita? Apakah kita sudah belajar seperti Yesus mempersembahkan hidup kita pada ketaatan melakukan kehendak Bapa? Dari hari ke hari sampai puncak di Kalvari, di Golgota, disalibkan dan mati melakukan kehendak Bapa. Kiranya kita mau belajar melakukan kehendak Bapa. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Kami mau belajar seperti Yesus, mempersembahkan hidup kami, belajar taat, melakukan kehendak Bapa hingga akhir hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.